Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Ya, kali ini kita akan membahas latihan soal usaha dan pesawat sederhana materi fisika. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita masuk ke part 1 soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada Erwin yang menarik sebesar 400 Newton ke kanan, ya. Dan ada Roni yang menarik sebesar 400 Newton ke kiri. Usaha yang dilakukan Roni dan Erwin sebesar sekian, ya. Ini ditanyakan usaha totalnya yang bekerja dari Erwin sama Roni. Nah, sekarang kita hitung, ya. Apa sih konsep usaha itu? Ya, konsep usaha itu merupakan perkalian dari total gaya yang bekerja dikalikan dengan perpindahan yang terjadi dari sistem tersebut. Nah, sekarang kita hitung dulu sigma F-nya, ya. Ingat, sigma F itu kita harus memperhatikan arahnya. Kalau Erwin arahnya ke kanan kita anggap positif, berarti Roni arahnya ke kiri kita anggap negatif, ya, min 400. Oke. S-nya berapa ini S-nya? S-nya tidak diketahui, kita nggak usah pikir berarti, ya. Kita nggak usah pikir. Coba kita kosongi dulu, ya. Apakah nanti bisa dijawab atau tidak. Sekarang 400 kurangi 400 itu nilainya berapa sih? Iya, jelas 0, ya. Yang namanya ditarik ke kanan 400 Newton, ditarik ke kiri 400 Newton, berarti kan nggak ada perpindahan yang terjadi, gitu kan. Nah, berarti kan gaya totalnya itu juga nggak ada, gitu kan. Nggak ada perpindahan yang terjadi, nggak ada gaya total, berarti nilai dari usaha yang dilakukan oleh Roni dan Erwin sebesar 0 Joule, ya. Ingat, satuan dari usaha adalah Joule. Ya, itu untuk soal nomor 1. Gampang, ya. Kita lanjut soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Usaha merupakan apa nih, ya? Oke, kita ingat tadi konsep dari W sama dengan sigma F dikalikan dengan S, ya. Berarti untuk suatu usaha itu, ya, adalah perkalian antara F. F itu adalah force, ya. Sigma F di sini. Ini adalah total force yang bekerja, total gaya yang bekerja, ya. Gaya dikali dengan apa S-nya? S itu adalah perpindahan yang terjadi, ya. Oke, berarti ini adalah perkalian antara gaya dan juga jarak perpindahannya, bukan pembagian, ya, dia adalah dikalikan. Oke, ya, berarti jelas jawabannya adalah yang C, seperti itu. Kalau misalkan mau diganti yang ini nih, massa dengan percepatan, harusnya tetap ada S-nya, ya, karena kita tahu berdasarkan hukum Newton yang kedua, A adalah sigma F dibagi dengan M, ya. Berarti kalau sigma F-nya mau diganti ada A-nya, berarti diganti M kalikan A sama dengan sigma F, ya. Berarti kalau misalkan ditulis W sama dengan M dikalikan A dikalikan S itu boleh, ya. Tapi di sini untuk yang A, pilihan A itu tidak ada jaraknya, berarti tidak boleh. Seperti itu untuk soal nomor 2. Ya, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, usaha dikatakan bernilai 1 Joule jika apa? Ya, ingat bahwasannya Joule itu merupakan perkalian dari Newton meter, ya. Joule itu sama kayak Newton meter. Jadi kalau misalkan ditulis 1 Newton meter itu ya sama kayak 1 Joule, ya, sama aja. Oke. Berarti di sini gaya yang bekerja dapat memindahkan benda sejauh 1 meter, bukan sentimeter, ya, bukan sentimeter. Kita gunakan satuan internasionalnya, SI-nya. Gitu, ya, untuk soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Gaya sebesar 100 Newton menyebabkan kereta berpindah sejauh 10 meter searah dengan gaya. Besar usaha yang dilakukan adalah, baik di sini diketahui nilai apanya? Gaya, bahasa Inggrisnya apa? Force, berarti F besar. Sama dengan 100 Newton. Menyebabkan kereta berpindah sejauh, ya, sejauh itu berarti S, ya. S-nya 10 meter, satuannya meter itu adalah S. Yang ditanya adalah besar usaha atau work-nya, W-nya. Rumus W apa? W sama dengan F dikali dengan S atau sigma F dikali dengan S. Karena ini F-nya cuma 1 aja, berarti kita tuliskan
F aja gitu ya. F kalikan dengan S. Oke, F-nya berarti berapa ini? F-nya 100, S-nya adalah 10 ya. 100 kali 10 1000 ya. Satunya apa? Joule. Oke, berarti jawabannya adalah yang D, 1000 joule. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Oke, perhatikan gambar perpindahan berikut. Ada suatu benda yang digeser dengan gaya sebesar 200 Newton dan dia berpindah sejauh 50 cm. Besar usaha yang dilakukan benda tersebut adalah, oke, kita ingat F sama dengan 200 Newton. Lalu 50 cm ini apa? Ini adalah S-nya. Ya, S-nya 50 cm. Kita ubah dulu kemana? Iya, ke bentuk meter. Jadinya 0,5 meter atau setengah meter. Kita ubah jadi pecahan biar bisa dicoret-coret nanti. Nah, lalu ditanya adalah W-nya. Oke, nilai W sama dengan F dikalikan dengan S. F-nya adalah 200, S-nya setengah 1/2 ya. Kita coret-coret 200 sama 2 bisa dibagi jadi 100 ya. Jadi 100. Jadi 100 joule. Jawabannya adalah 100 joule. Yang B. Ini untuk soal nomor 5. Gampang ya? Ya, kita lanjut ke soal nomor 6. Peristiwa berikut yang dikatakan melakukan usaha ya. Ini berarti ada contoh-contoh ya. Yang kita perlu ketahui adalah usaha itu ya, dia itu harus memiliki gaya ya, ada gaya yang bekerja dan ada perpindahan yang terjadi. Oke, sekarang kita nomor A. Andi mendorong tembok yang kokoh ya. Apakah Andi mengeluarkan gaya? Pastinya orang dia mendorong kok ya. Dorongan, tarikan itu kan termasuk gaya. Apakah tembok tersebut melakukan perpindahan? Terjadi perpindahan? Tidak ya, berarti Andi tidak melakukan usaha untuk kasus ini. Ya udah capek-capek ternyata nggak dianggap usahanya. Oke. Baik, yang B. Asri berlari sambil menggendong temannya. Ya, apakah di sini Asri memberikan suatu gaya? Iya, berlari itu kan pakai gaya ya. Dan kalau lari itu ada perpindahan nggak? Ada ya, berarti jawabannya yang B. Tapi kita cek dulu ya, yang C sama yang D bener nggak? Ya, siapa tahu yang C sama D juga jawabannya. Yang C, Dita menahan beban yang berat. Oke, beban yang berat ditahan doang. Apakah ada gaya? Ada ya. Apakah ada perpindahan? Nggak ada ya, karena cuma ditahan doang gitu. Yang D, Erla dan Angga saling mendorong sama kuat berlawanan arah. Berarti ada gaya nggak? Ada, karena mendorong. Sama kuatnya, berarti ada perpindahan nggak? Nggak ada, itu sama kayak soal yang nomor 1 tadi ya. Berarti jawabannya sudah jelas yang B. Seperti itu cara menganalisisnya. Kita lanjut soal nomor 7. Ya, soal nomor 7. Oke. Sebuah gaya 500 Newton bekerja pada benda. Jika usaha yang dilakukan gaya sebesar 1250 joule ya, benda berpindah sejauh berapa? Oke, berarti di sini diketahui adalah gaya atau F-nya berapa? 500 Newton. Usaha apa dilambangkan dengan huruf W besar ya. 1250 1250 joule. Ditanya apa? Perpindahannya berarti S-nya. Oke, rumusnya apa? W sama dengan sigma F dikalikan dengan S ya. Sigma F kali S. Berapa nilainya? 500 dikalikan S-nya adalah ditanyakan. W-nya 1250. Oke. Sekarang kita coret-coret ya. 0 sama 0 bisa coret ya? Oke. 125 sama 50 sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 5 ya. Yang kanan tinggal 10, yang kiri masih berapa? 125 bagi 5 berapa? Iya, 25 ya, karena dia sama kayak 5 pangkat 3 gitu kan. 5 pangkat 3 itu kan 125 gitu. Ya, berarti nilai S-nya berapa nilai S-nya? Nilai S-nya sama dengan 25 dibagi 10 ya. 25 per 10, 25 per 10 itu sama kayak 2,5. Satuannya apa? Meter. Hati-hati ya. Oke, karena di bilgannya ini jelas ya, berarti kita cukup menjawab apa adanya aja ya.
Tuh, kalau nanti angkanya mendekati harus berhati-hati sama koma-komanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8, soal terakhir di part 1 ini. Perhatikan gambar berikut ya. Usaha yang dilakukan untuk mengangkat bola adalah usaha W sama dengan F kalikan dengan S. Ya, di sini ada F-nya enggak? Ada ya, 25 ya. S-nya berapa? Perpindahan bolanya berapa? 2 meter. Ya, 25 dikalikan 2 berapa nilainya? Betul, 50, satuannya joule. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, ya itulah soal usaha dan pesawat sederhana di part 1. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita lanjut di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.